Bagaimana caranya jadi kalau misalnya untuk seseorang yang ingin disponsori oleh sebuah perusahaan di Australia, dia harus tuh memang benar-benar berguna untuk perusahaan itu. Karena basically sebenarnya itu perusahaan itu ngeluarin duit untuk nge-sponsor seseorang gitu. Nah, nggak mungkin. Oke guys, welcome back to my channel. So ya, kali ini lagi di Melbourne dan kebetulan ketemu teman lama yang kita ketemu di Mango Farm dulu dan kita sempat travel bareng. Nah, ini dia, kita sambut Raka. Raka, apa kabar Rak? Baik. Baik. Jelasin nama lo siapa, asal dari mana? Ya, nama saya Raka, saya asal dari Makassar. Jadi datang ke Australia itu 3 tahun yang lalu, 2018, akhir 2018. 2018 ya? 2018. Oke. Kemudian datang ke Australia itu kerja di pemetikan buah, pemetik mangga. Oke. Itu pekerjaan pertama gue di Australia gitu. Tapi ya gimana ya, kalau datang ke Australia kan butuh modal kan ya. Tapi pas habis setelah kerja situ ya udah kembali modal gitu. Oh asik. Kembali modal ya, seminggu kerja. Oke guys, so Raka ini tadinya pekerja sebagai casual worker ya, kayak picking, packing, ya layaknya orang Aussie, layaknya anak Indonesia ke Australia lah, kerja labor hire. So tapi menariknya lagi, Raka ini sekarang bekerja di salah satu agen, dan ya salah satu agen yang merupakan agen pilihan lah untuk anak-anak Indonesia yang bekerja di Australia. Dan ya, coba tolong ceritain kiprah lo tiba-tiba setelah picking lo jadi supervisor, setelah supervisor lo tiba-tiba kerja recruiter ya, tapi lo masih kerja kayak supervisor tapi as a recruiter as well. Maksudnya lo tetap recruiting orang juga gitu. Nah, itu gimana, coba ceritakan perjalanannya, pengalamannya gimana? Ya jadi ya gue awalnya kan tahun pertama ya sibuk untuk casual worker ya, lompat kiri kanan, habis ini kerja ini panik kan, kerja apa lagi nih gitu kan, misalnya kan untuk setidaknya saving kan paling penting gitu, apalagi tahun pertama gitu kan. Nah, tahun kedua kan sebenarnya udah hilang arah gitu kan. Kita udah setahun di Australia udah saving juga udah lumayan kan. Saya kalau udah misalnya asal pintar-pintar aja nge-saving duit gitu kan. Duit udah cukup ya, saya juga sebenarnya nggak pernah berpikir akan sampai di posisi saat ini gitu. Jadi gua kerja aja tanpa ada kayak tujuan khusus gitu gimana gitu kan. Dan terakhir itu gua kerja casual itu di salah satu kota namanya Lawrence di New South Wales. Itu macadamia trees, gua planting di situ. Jadi ada supervisor gua dulu di pekerjaan pertama, Ontario. Nah, dia manggil gua dibutuh bantuan. Jadi saya juga untuk persoalan duit saya nggak masalah besar gitu. Yang penting ada penghasilan, saya tetap kerja ya, that's fine gitu. Kalau misalnya jadi ada orang minta tolong, jadi saya ke sana. Dan baiknya itu manajernya itu suka sama gua gitu kan. Walaupun seasonnya itu nggak terlalu baik, hujan apa segala macam, dia tetap kasih gua tanggung jawab gitu. Nah, setelah itu sebenarnya saya udah mau balik ke Sydney gitu, mau stay untuk survive di Sydney apa segala macam gitu kan. Tapi satu sisi adalah hal-hal sesuatu yang perusahaan yang saya naungi sekarang itu dia butuh seorang yang bisa kontak langsung sama touching kliennya langsung, maksudnya face to face sama kliennya. Dan pada saat itu kan pandemi, 2 tahun yang lalu kan, lagi orang udah banyak backpacker itu pada balik dan nggak balik ke Aussie lagi gitu kan. Jadi opsi mereka kurang gitu kan. Nah, cek pas gue kesana, gue face project itu dengan sebuah misi gitu kan, misi untuk adalah persaingan laboring juga di sana, perusahaan gimana gitu kan.
laboring gitu. Gimana caranya ya labor ini bisa ikut andil lebih gitu kan untuk tahun depannya. Jadi gue kesana, alhamdulillah pas gue kesana semuanya berjalan dengan baik gitu kan, dan si ownernya ini suka sama gue dan dia itu inginkan gue balik lagi tahun depan. Nah gue ngomong sama perusahaan yang gue naungi sekarang, gue bilang dia kasih gue tes lagi gitu, dia kasih gue project baru lagi, jadi project baru untuk perusahaan ini. Itu jadi itu sangat kritikal gitu, maksudnya kalau kita nggak suksesin ini project ya mereka nggak pakai laboring kita lagi gitu kan. Nah, jadi gua kesana bilang oke, gua kesana project itu alhamdulillah lagi sukses lagi. Nah, pas setelah itu tahun kedepannya gue balik lagi di supervising untuk brokoli itu yang tahun lalu yang gue, tapi sekarang ini pada tahun itu all pakai laboring yang gue naungi sekarang gitu kan. Sebelumnya kan separuh gitu kan, laboring lain separuh, labor kita separuh gitu. Sekarang karena gue buat laporan apa segala macam yang gue pelajari itu di Indonesia dulu gitu kan, tentang administrasi apa segala, buat report apa segala macam yang nggak banyak orang yang ngelakuin itu. Jadi ya adalah positifnya lah gitu kan untuk buat seperti itu, laporan seperti itu. Jadi ownernya itu tahu grafik, maksudnya produktivitasnya gimana gitu kan. Setiap hari kita memproduksi misalnya kayak berapa bin sehari gitu kan, berapa duit yang dikeluarkan untuk ngegaji cutter, sama penghasilan yang dapat berapa bin yang dia peroleh gitu kan, dihasilkan cutter itu harus sebanding dong. Nah saya buat itu grafik, jadi dia cuma lihat di end of the season dia bilang oh iya labor kita lebih baik gitu. Nah, tahun keduanya ya saya balik lagi sana supervising. It's horrible, it's nightmare. Ya karena tahun lalu abang juga tahu kan, tahun lalu COVID, parah-parahnya COVID di situ. Nah di situ kita kekurangan orang pekerja gitu kan, apalagi khususnya untuk brokoli itu nggak banyak orang mau ngelakuin gitu kan. Tapi saya nggak pilih-pilih pekerja, nggak picky sih sebenarnya, udah ya flow aja gitu kan. Jadi saya kerja di sana. Ada satu saat dimana setiap hari itu traktor yang harusnya diisi oleh 12 cutter gitu, itu cuma biasa 8, kadang 10. Nah kalau mereka harus dipulangin otomatis traktor itu nggak jalan. Nah produktivitas otomatis menurun, dan perusahaan saya pun itu pasti pemasukannya kurang gitu kan. Makanya kan laboring itu dia kan nge-charge itu bukan ke kandidat, bukan ke pekerjaannya, dia nge-charge-nya itu ke kliennya. Oh gitu. Nah jadi mainnya di situ. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, kalau misalnya nggak ada laboring dia saya kasih kamu kerjaan, kamu bayar dulu gitu kan. Kalau di sini dia fair gitu laboring itu. Jadi laboring itu nggak ngambil haknya pekerja sama sekali, karena mereka ada rules di government kan, Australian government. Nah jadi ya gue ke situ, kemudian gue supervisor. Ya habis itu kesini ya udah. Jadi gue bagaimana caranya, jadi kalau misalnya untuk seseorang yang ingin disponsori oleh sebuah perusahaan di Australia, dia harus memang benar-benar berguna untuk perusahaan itu, karena basically sebenarnya itu perusahaan itu ngeluarin duit untuk nge-sponsor seseorang gitu. Nah nggak mungkin dia mau ngeluarin duit untuk orang-orang yang nggak berguna untuk mereka gitu. Dan sisi sekarang ya saya berusaha semaksimalnya gitu kan, memberikan terbaik. Di end of the day kita nggak tahu gimana, ya kita harus sebenarnya ada planning B gitu kan. Planning B mau student atau segala macam gitu. Berarti lo ini ya sekarang ada tawaran sponsor dari perusahaan itu ya? Nah, jadi gue sekarang posisi gue kayak saya nggak tahu sebenarnya kayak gimana orang nanggapi sponsor itu kan. Tapi sebenarnya sponsor itu ya kita sebenarnya bisa nge-sponsori diri kita sendiri. Kita diperbolehkan, Australia itu bisa memperbolehkan kita nge-sponsorin diri kita sendiri, atau kita ada
nggak tahu ya, tabungan sekian puluh ribu itu kita bisa mensponsori diri kita sendiri. Nah kalau untuk perusahaan sendiri, saya sekarang sign kontrak itu setahun ya. Full time setahun, tetapi rate-nya itu ya di bawah standar lah, di bawah casual kan biasa $30 kan ya, $30 kalau kerjaan bagus, grand cotton. Ada juga misalnya kayak 28 29. Nah saya flat itu 25 tuh. Cuman ada tunjangan lah ya, ada ya akomodasi per bulan, biaya maintenance mobil kan. Untuk saat ini saya pakai mobil pribadi saya kan. Nah kalau beda lagi kalau misalnya mereka kasih kita mobil, ya itu pasti kepotong, udah nggak kasih transportasi. Nah lu ada nggak tips buat teman-teman nih yang mau ke Australia, tips sukses untuk kerja di Australia apa aja sih, attitude-nya, terus gimana mentalitinya, bisa di-sharingin nggak? Jadi kalau menurut saya, jadi untuk datang di Australia kan harus siap mental kan, jauh dari rumah kan, Terus di Australia itu nggak selalu naik gitu. Maksudnya kita selalu ada dapat kerjaan yang bagus-bagus saja. Terkadang kita dapat shit job kayak kemarin kan, misalnya kayak nangkep ayam apa segala macam itu kan shit. Kita coba di kota adanya kalbocor apa segala macam, kayak kontraktor gitu kan. Sekarang kita nggak dapat duit. Nah kita harus ya mental sih harus kuat ya, mental. Kemudian sisi juga saya kan supervisor gitu. Supervisor itu kita harus bagaimana saya memposisikan diri gitu. Sisi kita nggak bisa sama ratain kayak casual lagi gitu, asal kerja yang nggak bisa, karena kita ada tanggung jawab lebih kan. Ada achievement dari project itu. Nah jadi terkadang kesendirian itu yang menyerang mental gitu kan. Maksudnya ya sisi kita nggak bisa terlalu dekat juga sama pekerja gitu. Jangan sampai bukan nggak mau, tetapi kita setidaknya menjaga jarak lah gitu kan. Sisi kalau misalnya kalau terlalu dekat, biasa orang gimana udah mungkin anggapan ya ini teman gua apa segala macam. Akhirnya pada sisi kan maksudnya pekerjaan ya pekerjaan gitu kan, pertemanan gitu. Tapi sisi gua bilang kalau misalnya ada yang orang minta bantuan ya saya akan bantu gitu. Tapi untuk misalnya kalau persoalan pas kita kerja ya semua berdasarkan posisi masing-masing gitu. So tipsnya tuh mental dikuatin ya. Mental. Terus attitude-nya gimana menurut kamu? Jadi kalau saya attitude sih apa ya, sesuatu yang gue pegang itu kalau gue leading project itu, kita datang ke sini tuh harus bahagia sih. Misalnya kita mencari kehidupan yang lebih baik nggak sih datang ke sini gitu kan. Selain dari memories gitu, maksudnya ya memori yang kita buat gitu. Nah yang saya selalu bukan tanamkan, maksudnya selalu beritahu ke anak-anak, ke orang-orang yang kerja sama gue itu, gue bilang kamu itu harus bahagia gitu. Kamu harus bahagia pertama kali, karena gue sebagai supervisor, gue bilang gue nggak harus menyuruh memaksa lu untuk doing properly gitu. Lu akan doing properly kalau lu happy gitu kan. Misalnya lu senang ngelakuin itu gitu kan. Beda ketika kamu nggak suka nih, kamu nggak suka leadernya, kamu nggak suka ownernya, lu pasti doing shit gitu kan. Lu kan emosi gitu kan, ini apaan nih kerjaan gini apa segala macam, dan itu nggak baik gitu kan. Nah untuk mengantisipasi environment itu, jadi maksudnya kayak kita kan kerja sama bukan cuma orang Indonesia kan ya, ada orang kayak beda culture gitu kan, kayak orang dari Europe, dari China apa segala macam, itu beda-beda budaya gitu. Ada yang dia kayak untuk privasinya itu kayak dia kayak menghargai namanya privacy lah. Itu dia nggak mau diganggu apa segala macam gitu. Ada yang kayak hura-hura gitu apa segala macam gitu ya. Jadi ya gitu sih. Persiapannya mental aja sih. Harus perkuat mental di sini, disesuaikan lah gitu kan. Kita kan beda-beda kan, misalnya yang kita hadapi akan beda-beda semuanya. Oh gitu. So, nah, menurut lu susahnya apa sih kerja di Australia dan sampai lo
jadi supervisor dan recruiter, kendala-kendalanya apa sih di situ? Jadi balik lagi sih, maksudnya kayak attitude yang tadi bilang ya, attitude juga harus bagus gitu kan. Maksudnya kita saling menghargai lah gitu kan, menghargai bahwa mereka itu misalnya kayak ada leader gitu, ada supervisor ya. Kita selama kita menghargai kerjaan kita, pulang tidur, di end of the week kita dibayar, besoknya kita datang lagi, that's it gitu. Nggak perlu misalnya kayak orang bilang saya basically misalnya kayak jujur itu kayak gue nggak suka drama gitu kan. Nah gue bilang ke orang-orang juga itu kalau apa ya lu datang kerja, lu balik tidur, makan, lu dibayar ya udah. Lu misalnya udah dibayar ya kalian bisa holiday gitu kan. Nah untuk tadi pertanyaannya kayak kesulitannya itu ya kalau kita picky kerjaan, saya kayak pilih-pilih gitu kan. Nah menurut gue sih kayak kerjaan semua berbeda-beda sih, maksudnya kan ada kesulitannya, ada semua pekerjaan itu ada kesulitannya, ada kebaikannya, plus minus lah. Plus minus gitu kan, tergantung kita melihatnya gitu kan, kebutuhannya apa gitu. Nah kayak yang kayak pekerjaan bagus kayak Grant Cotton, tapi mungkin di Outback gitu. Nah, ada juga yang kayak kerja nge-farm, tapi kita banyak temen gitu kan, lebih ya happy lah. Plus minus lah ya. Walaupun duitnya banyak tapi belum tentu happy juga kan. Selama ini handling project-project nge-farm ya. Nah, menurut lo sendiri tuh kerjaan farm yang recommended apa sih buat teman-teman nih yang mau ke ini? Jadi kalau saya sih kalau teman-teman yang ingin datang ke Australia itu patut sih dicoba pekerjaan yang menguras tenaga dan energi ya. Kayak picking piece rate gitu kan. Kita ke-push terhadap misalnya kayak kan duit yang kita dapat itu berdasarkan buah yang kita petik gitu kan. Nah, itu kita ke-push di situ. Kita harus coba gitu. Kerjaan seperti itu, kerjaan kayak cotton yang berduit tapi kerjaan yang seharusnya nggak ada, diada-adain gitu kan, nyapu hal-hal yang harusnya nggak usah disapu gitu kan, untuk cari-cari kerjaan apa segala macam. Kalau gue sarannya ya cari kerjaan yang beda-beda lah gitu kan, karena ya memang buat komparasi aja ya, maksudnya buat perbedaan aja ya. Jadi yang kalau ini udah ya udah cari yang lain, cobain yang lain gitu. Selama kita ada di Australia seharusnya layak sih dicoba gitu kan, maksudnya pekerjaan yang berbeda-beda lah gitu. So ya segitu dulu ngobrol-ngobrolnya bareng Raka dan pengalamannya berkarir bekerja di Australia, dari yang bukan siapa-siapa akhirnya dia he deserve it, become someone, become something. So kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja komen di bawah dan jangan lupa subscribe. So karena ada video-video menarik lainnya. So see you next time.